Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Data dari kelas MB 4509. Dengan anggota kelompok saya sendiri yaitu Salsabila Putri Herdiana, ada Dinda Pujamel, Kisti Nuraimastuti, dan Sabila Hadiana Herawati. Permasalahan yang kami ambil yaitu Bank Sate Bank. Karena pelanggan yang makan di tempat masih mendapatkan pelayanan yang kurang bagus. Karena proses pengantaran pesanan kepada pelanggan yang makan di tempat masih kurang efisien. Ada makanan yang lama sampai ke pelanggan dan ada pula yang salah diantarkan. Solusi yang kami berikan yaitu dengan menerapkan antrian sebagai urutan pengantaran pesanan ke meja pelanggan oleh waiter atau waitress. Hal ini dilakukan guna waiter atau waitress dapat lebih fokus sehingga tidak salah mengantar pesanan dan menghindari keterlambatan pesanan. Yang selanjutnya yaitu ada flowchart di mana dimulai yang pertama yaitu dari start oleh customer, yang selanjutnya yaitu ambil makanan dari oleh customer, dan selanjutnya yaitu bayar. Dibayar ini jika dan selanjutnya di pembayaran ini ada tambah pesanan. Jika pelanggan ingin menambah pesanan, maka lanjut ke menu selanjutnya yaitu pilih tambahan. Sedangkan jika pelanggan tidak ingin menambah pesanan, bisa langsung membuat pesanan dan selanjutnya mengambil pesanan sesuai urutan antrian dan mengantarkan pesanan. Dan jika semuanya sudah mengantar pesanan dan memilihkan tambahan pesanan, langkah selanjutnya yaitu menikmati pesanan yang telah disediakan oleh restoran Bang Sate Bang. Next. Yang selanjutnya di sini yaitu ada ERD atau EERD. Yang pertama yaitu entity. Di sini kami memiliki 5 entity, yaitu pelanggan, pesanan, detail pesanan, menu, dan pegawai. Dan yang kedua yaitu relationship. Relationship yang pertama yaitu memesan, di mana di antara pelanggan dengan pesanan. Setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan, sementara tidak setiap pesanan harus memiliki pelanggan. Relationship yang kedua yaitu memilih di antara pelanggan dengan menu, di mana setiap pelanggan harus memiliki setidaknya satu menu pilihan, akan tetapi tidak semua menu harus dipilih oleh setiap pelanggan. Relationship yang ketiga yaitu berisi antara pesanan dengan detail pesanan, di mana setiap pesanan harus memiliki setidaknya satu detail pesanan dan setiap detail pesanan harus terkait dengan satu pesanan. Dan relationship yang terakhir yaitu ditangani oleh pesanan dengan pegawai, di mana setiap pesanan harus ditangani oleh minimal satu pegawai, tetapi tidak semua pegawai harus menangani satu pesanan. Dan yang ketiga yaitu atribut. Slide sebelumnya. Di mana di sini atribut yang pertama yaitu nomor antrian, nama pelanggan, dan juga nomor telepon. Yang kedua yaitu ID pesanan, nama pelanggan, nomor antrian, tanggal, dan total harga. Dan atribut yang ketiga yaitu ID detail, ID pesanan, ID menu, dan jumlah pesanan. Selanjutnya yaitu ID menu, nama menu, deskripsi menu, dan juga harga. Dan atribut yang terakhir yaitu ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan ID pegawai. Dan yang terakhir yaitu ada constraint. Di sini relationship yang pertama itu memesan dengan entitas terkaitnya pelanggan dengan pesanan dengan kardinalitasnya itu 1:n dan partisipasinya itu partial dan total. Yang constraint kedua yaitu relationship memilih dengan entitas terkait yaitu pelanggan dengan menu, kardinalitasnya 1:n, partisipasinya itu partial dengan total. Constraint yang ketiga yaitu memilih dengan entitas terkaitnya yaitu pelanggan dengan menu, kardinalitasnya 1:n, partisipasinya itu partial dengan total. Yang selanjutnya yaitu berisi, di mana terdapat dia pesanan dengan detail pesanan, kardinalitasnya 1:n, dan partisipasinya itu total dengan total. Dan constraint yang terakhir yaitu ditangani dengan entitas terkaitnya yaitu pesanan pegawai, kardinalitasnya 1:n, dan partisipasinya total dengan partial. Next. Di sini kami memiliki ERD. Yang pertama yaitu pelanggan dengan atributnya yaitu nama pelanggan, ID antrian dengan nomor telepon dengan relationship-nya memesan, sampaikan pesanan dengan atributnya yaitu ID pesanan, nama pelanggan, total harga, dan tanggal.
dan memiliki relationship, yaitu ada dua. Yang pertama ditangani dengan pegawai, nomor atributnya yaitu ID jabatan, ID pegawai, nama pegawai, dan jabatan. Dan pesanan relationship-nya berisi yaitu detail pesanan, atributnya ID detail, ID pesanan, ID menu, dan jumlah pesanan. Pelanggan memiliki relationship-nya yaitu memilih ke menu dengan atributnya itu ID menu, nama menu, deskripsi, dan harga. Selanjutnya yaitu mengenai konversi ERD atau IERD ke tabel relasi. Pada entitas pelanggan yaitu terdapat atribut nomor antrian, nama pelanggan, nomor telepon. Selanjutnya ada entitas pesanan dengan atribut ID pesanan, nama pelanggan, tanggal, dan juga total harga, yang mana atribut nama pelanggan memiliki keterikatan dengan atribut nama pelanggan pada entitas pelanggan. Yang selanjutnya yaitu entitas detail pesanan yang memiliki atribut ID detail, ID pesanan, ID menu, dan juga atribut jumlah pesanan. Pada atribut ID pesanan memiliki keterikatan dengan atribut ID pesanan pada entitas pesanan. Selanjutnya yaitu mengenai entitas menu yang terdapat atribut ID menu, nama menu, deskripsi, dan juga harga. Pada atribut ID menu terdapat keterikatan dengan atribut ID menu pada entitas detail pesanan. Yang terakhir yaitu entitas pegawai dengan atribut ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan juga ID jabatan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai normalisasi tabel relasi 2NF 3NF. Pada entitas pelanggan terdapat tabel relasi normalisasi 2NF yaitu dengan tabel ID antrian nama dan juga nama pelanggan. Pada tabel relasi normalisasi 3NF pada entitas pelanggan terdapat tabel ID antrian dan juga nama pelanggan. Selanjutnya pada entitas pesanan, yaitu terdapat tabel relasi normalisasi 2NF dengan tabel berisi ID pesanan dan juga nama pelanggan. Pada tabel relasi normalisasi 3NF entitas pesanan terdapat ID pesanan, nama pelanggan, tanggal, dan juga total harga. Selanjutnya yaitu pada entitas detail pesanan dengan tabel relasi normalisasi 2NF berisi ID detail, ID pesanan, dan juga ID menu. Pada tabel relasi normalisasi 3NF di entitas detail pesanan terdapat ID detail, ID pesanan, ID menu, dan juga jumlah. Next. Selanjutnya yaitu mengenai entitas menu yang berisi tabel relasi normalisasi 2NF, yaitu ID menu, nama menu, dan juga deskripsi. Dan juga terdapat tabel harga yang berisi ID menu dan juga harga. Selanjutnya mengenai tabel relasi normalisasi 3NF dari entitas menu yang berisi tabel menu, yaitu ID menu, nama menu, deskripsi, dan juga terdapat tabel harga yang berisi ID menu dan juga harga. Selanjutnya yaitu pada entitas pegawai, yang mana tabel relasi normalisasi 2NF terdapat tabel pegawai yang berisi ID pegawai dan juga nama pegawai, dan juga terdapat tabel jabatan yang berisi jabatan dan juga ID jabatan. Tabel relasi normalisasi 3NF pada entitas pegawai terdapat tabel pegawai yang berisi ID pegawai dan juga nama pegawai, dan juga terdapat tabel jabatan yang berisi jabatan dan ID jabatan. Next. Selanjutnya untuk DDL dan DML-nya. Untuk DDL-nya sendiri, dalam membuat yang pertama adalah membuat tabel bernama pelanggan memiliki kolom entitas seperti ID antrian yang diberi primary key. Dan selanjutnya ada kolom nama pelanggan dengan tipe varchar yang memiliki kapasitas sebanyak 255 karakter. Selain itu juga terdapat kolom nomor antrian
yang bertipe varchar dengan kapasitas 255 karakter. Selanjutnya untuk tabel pesanan, dalam membuat tabelnya terdapat ID pesanan, terdapat kolom ID pesanan yang menjadi primary key dan nama pelanggan yang memiliki varchar 255, tanggal dengan varchar 255, serta total harga dengan varchar 255. Selanjutnya ada tabel detail pesanan, di mana dalam membuat tabelnya ada kolom ID detail yang menjadi primary key, dan kolom ID pesanan dengan varchar 255, ID menu dengan varchar 255, dan juga jumlah pesanan dengan varchar 255. Selanjutnya ada tabel menu, yang mana dalam membuat tabelnya terdapat kolom ID menu yang menjadi primary key, nama menu yang memiliki varchar 255, deskripsi dengan varchar 255, dan memiliki harga desimal 10,2. Selanjutnya dalam membuat tabel pegawai, terdapat ID pegawai sebagai primary key-nya, dan nama pegawai dengan varchar 255, jabatan dengan varchar 255, dan ID jabatan dengan varchar 255. Next. Selanjutnya untuk DML. Berikut ini merupakan sintaks yang kita buat untuk menjalankan DML-nya. Yang pertama ada select star from pelanggan, kemudian ada select star from pesanan, ada select star from detail pesanan, detail underscore pesanan, kemudian select star from menu, dan select star from pegawai. Next. Berikut tadi merupakan presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.